Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 32. Cerita dimulai ketika melihat kapal mereka yang telah dikepung oleh para bajak laut. Harin berpikir, apakah kami akan bisa melewatinya, sedangkan mereka mengepung dengan jumlah yang sangat banyak. Namun Harin begitu heran ketika melihat seorang pria tua yang berdiri di anjungan. Di saat itu Harin bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Pak Tua itu. Kemudian ia pun langsung berjalan menghampiri Pak Tua itu. Ia berkata, "Wahai Pak Tua, apakah ini adalah jalan terbaik untuk keluar dari pulau?" Pak Tua itu berkata, sangat sulit untuk mengatakannya, tetapi di dalam situasi yang seperti ini, maka menerobos melewati sebelah kiri mungkin saja adalah pilihan terbaik yang kita miliki. Mendengar itu, Harin berkata, tetapi bagaimana caranya kita akan pergi menuju ke arah kiri, sedangkan kapal-kapal mereka telah menutupi jalan kita. Pak Tua itu kembali berkata, itulah sebabnya harus ada seseorang yang mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka. Jadi untuk saat ini aku akan menyerang sebuah kapal yang berada di sebelah kanan. Saat mendengar Harin yang mengatakan kalau dia yang akan menyerang sebuah kapal yang berada di sebelah kiri, Pak Tua itu berkata, apakah kau baik-baik saja, sedangkan mereka adalah para bajak laut yang tidak akan mudah untuk dikalahkan. Sambil tersenyum, Harin berkata, apakah aku akan baik-baik saja ataukah tidak, itu bukanlah sebuah masalah. Namun ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Terlihat Pak Tua itu hanya tersenyum karena ia begitu kagum dengan keberanian yang dimiliki oleh Harin. Kemudian sambil berteriak ia berkata, saat ini kita berada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi kita akan membagi pasukan kita menjadi dua kelompok untuk membasmi para bajingan itu. Dengarkan aku baik-baik, kalian semua harus bersiap karena ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Cerita berpindah, terlihat Taisan dan juga yang lainnya telah melaju mengikuti aliran sungai untuk menemukan bajak laut yang menggunakan para jiangsi sebagai pasukan mereka. Namun Hua Ok sangatlah terkejut ketika mendengar Taisan yang memanggilnya. Taisan berkata, aku yakin kalau kau sudah pasti mengetahui siapa sebenarnya aku ini. Dengan wajah yang tertunduk, Hua Ok berkata, wahai tuan muda, aku benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya karena ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Taisan kembali berkata, meskipun kau tidak tahu siapa aku, tetapi aku yakin kalau kau pastinya menebak dan juga memikirkan siapa sebenarnya aku ini. Terlihat Hua Ok hanya terdiam karena ia begitu takut dengan apa yang ia pikirkan saat itu. Sebenarnya yang ia rasakan kalau Taisan telah memiliki sebuah aura yang sangat familiar di ingatannya, yaitu sebuah aura yang sangat menakutkan yang hanya dimiliki oleh sang Heavenly Demon. Tepat di sampingnya Surora berkata, wahai tuan muda, aku merasakan kalau ini sangatlah aneh. Saat ini kita telah bergerak menuju sebuah area yang biasanya dijaga oleh para bajak laut. Tetapi entah mengapa tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan melakukan penyerangan. Apakah mungkin kalau mereka sudah menyadari kalau kita telah berusaha untuk memancing mereka? Namun tiba-tiba saja Hua Ok menyadari kalau bajak laut yang mereka cari ada kemungkinan telah bergerak menuju ke jalur lain. Hua Ok berkata, wahai tuan muda, aku yakin saat ini para peserta yang mengikuti pertemuan aliansi Martial Hubei dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi aku berpikir kalau mereka telah bergerak ke arah sana untuk menyergap kapal mereka. Dengan tatapan mata yang datar, Taisan langsung memerintahkan kepada Hua Ok untuk menunjukkan jalannya kepadanya karena ia akan mendatangi tempat itu. Hua Ok berkata, saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti sungai ini untuk bisa mencapai ke arah mereka. Namun yang aku tahu untuk bisa mencapai ke arah sana sangatlah lama karena jarak yang begitu jauh. Akan tetapi Hua Ok langsung terdiam ketika mendengar Taisan yang berkata, kita tidak perlu mengikuti sungai ini karena itu terlalu lama. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah menepikan kapal ini dan berlari ke arah sana. Namun sebelum mereka pergi, Taisan kembali berkata, Hua Ok, setelah kembali dari tempat itu, maka aku ingin berbicara kepadamu secara empat mata. Mendengar itu, Hua Ok hanya bisa mengiyakan karena ia sama sekali tidak berani untuk menolaknya.
Beberapa saat kemudian, akhirnya kapal mereka telah bersandar pada sebuah tempat yang berada di dekat pegunungan. Di saat itu, Kyungwon dan juga Soyun langsung berlari dengan sangat cepat untuk pergi menuju ke tempat para bajak laut yang menyerang sebuah kapal yang ditumpangi oleh Harin. Sambil berlari, Soyun bergumam, "Aku berharap kalau Nona muda akan baik-baik saja. Dasar bodoh, seharusnya aku berada di sampingnya untuk menjaga keselamatannya." Tepat di sampingnya, Kyungwon berpikir, yang aku perhatikan kalau dia begitu cemas, apakah dia merasa bersalah karena dia tidak ikut bersama Nona muda? Tetapi aku berpikir kalau ini bukanlah kesalahannya karena Nona muda telah memintanya untuk tetap bersama Tuan Muda Taesan. Aku yakin Nona muda menyadari kalau Soyun akan berkembang dengan sangat cepat apabila bersama Tuan Muda dan dia tidak ingin menghalanginya. Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Taesan yang menyelip pergerakan mereka dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Kyungwon bergumam, "Sejak kapan dia berada di hadapan kami, sedangkan kami sudah meninggalkannya dengan jarak yang sangat jauh?" Taesan berkata, "Kalian berdua harus fokus, karena jika kalian tertinggal jauh di belakangku, maka aku akan memberikan latihan khusus kepada kalian." Sontak mereka berdua sangatlah terkejut. Mereka menyadari kalau itu adalah sebuah latihan yang sudah pasti akan menyakitkan. Cerita kembali pada penyergapan kapal aliansi Martial Hubai yang dilakukan oleh para bajak laut. Di saat itu, sang pemimpin dari pasukan musuh langsung bersiap untuk menyerang kapal aliansi Martial Hubai sambil membawa semua pasukan Jiangxi. Melihat itu, Harin langsung menyipitkan kedua matanya karena ia menyadari kalau orang yang mereka hadapi adalah seseorang yang sama seperti yang ia temui sebelumnya. Kemudian dengan suara yang begitu lantang, orang itu berkata, "Jika melihat dari reaksimu, sepertinya kau sudah mengetahui dengan apa yang akan terjadi. Jadi menyerahlah sekarang juga karena aku sama sekali tidak berniat untuk membunuh kalian semua." Pada sisi yang lain, Pak Tua berkata kepada Harin, "Kau tidak perlu terlalu berlebihan untuk bertarung melawan mereka. Jadi apabila kau merasakan kalau ini terlalu beresiko, maka kau langsung mundur dan bersembunyi di balik para warrior." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk memutar haluan kapal mereka menuju ke arah kiri. Tanpa pikir panjang, kapal mereka langsung berbelok ke arah kiri karena mereka menyadari kalau itu adalah sebuah celah yang akan bisa mereka lewati. Melihat pergerakan kapal aliansi Martial Hubai, terlihat orang itu sangatlah kesal karena ia menyadari kalau mereka telah berusaha untuk pergi melarikan diri. Sambil berteriak ia berkata, "Kita akan menutup semua celah agar mereka tidak bisa melarikan diri dari genggaman kita. Jadi bersiaplah karena kita akan menghancurkan mereka semua." Tidak lama kemudian, ketika kapal mereka sudah semakin dekat, Harin langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk memulai pertarungan melawan para Jiangxi. Seketika itu juga, mereka semua langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh para Jiangxi yang berada di hadapan mereka. Harin bergumam, "Kali ini aku sama sekali tidak akan menyerah tanpa adanya perlawanan. Jadi apapun yang terjadi, aku akan berusaha untuk mengalahkan mereka semua." Kemudian ia pun langsung memerintahkan semua pasukannya yang ia bawa untuk ikut bersamanya karena ia akan membereskan semua musuh yang berada di sebelah kiri. Di saat itu, tanpa keraguan sedikit pun, Harin langsung menebaskan bilah pedangnya ketika pasukan musuh yang berusaha untuk menghalanginya. Lalu Harin kembali berkata, "Ketika kapalnya telah bergerak, maka kita tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berusaha untuk mendekati kapal kita." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengambil kemudi kapal musuh dan membelokkannya ke arah kanan. Hal itu ia lakukan agar kapal mereka bisa melewati blokade yang dilakukan oleh kapal musuh. Sambil tersenyum, Harin berkata, "Tinggal sedikit lagi kita semua akan berhasil melewati kapal musuh dan pergi meninggalkan mereka." Namun Harin sangatlah terkejut ketika mendengar suara keributan dan juga teriakan yang berada di belakangnya. Benar saja, di saat itu sang pemimpin dari pasukan musuh langsung mengamuk untuk menghajar semua pasukan yang dibawa oleh Harin di kapal itu. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung membunuh mereka semua dengan menggunakan senjata andalannya sehingga kapal itu telah dibanjiri oleh darah. Harin berkata, "Kalian berdua bertarunglah bersamaku karena kita harus menghadapi bajingan itu. Jadi kalian berdua sama sekali tidak boleh pergi sebelum kapal kita berhasil lewat." Setelah mengatakan itu, Harin langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk melancarkan serangan pertamanya kepada orang itu. Akan tetapi serangannya hanyalah sia-sia karena orang itu langsung memblokir serangannya dengan menggunakan bilah pedangnya. Melihat pergerakan Harin, orang itu berkata, "Ternyata kau memiliki keberanian yang cukup tinggi daripada para sampah yang sudah aku kalahkan di bawah sana."
Lalu Harin meminta kepada anggotanya untuk membantu yang lainnya karena dia yang akan melawan sang pemimpin pasukan bajak laut. Namun mereka berdua begitu takut karena ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan para bajak laut yang diperkuat oleh pasukan Jiangxi. Pada sisi yang lain, sambil bersiap menebaskan bilah pedangnya, orang itu berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku tidak akan membiarkan satu orang pun bisa pergi meninggalkan kapal ini. Asal kau tahu, aku akan menjadikan kalian semua sebagai budakku yang akan melayaniku seumur hidup." Namun tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut ketika salah satu dari tangannya langsung terputus begitu saja setelah terkena sebuah batu yang dilemparkan oleh seseorang. Sambil menahan rasa sakitnya, ia berkata, "Dasar bajingan, siapa yang berani melakukan sesuatu yang seperti ini kepadaku? Aku bersumpah kalau aku akan membunuh kalian semua sebagai bayarannya." Ternyata orang yang melemparkan batu itu adalah Taisan yang masih berdiri pada tepian sungai. Seketika itu juga, Harin langsung tersenyum bahagia karena dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Taisan di tempat itu. Pada siang lain, terlihat Kyungwon dan juga Soyun langsung bergegas menaiki kapal itu untuk memastikan keselamatan Harin. Dengan wajah yang begitu heran, Harin berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana kalian bisa tahu kalau aku telah berada di kapal ini dan bertarung melawan mereka." Namun mereka bertiga langsung melemparkan pandangannya kepada sang pemimpin pasukan musuh ketika melihatnya yang mencoba untuk berdiri. Di saat itu mereka menyadari kalau dia telah mengambil sebuah pil yang ia selipkan di balik bajunya. Melihat itu mereka bergumam, apakah itu adalah sebuah pil yang dikatakan oleh para tabib kalau itu akan bisa meledakkan tenaga dalamnya dalam waktu yang begitu singkat. Jika memang seperti itu, maka kita harus menghentikannya sekarang juga. Sambil bersiap memakan sebuah pil yang ada di tangannya, orang itu berkata, "Karena kalian begitu berani kepadaku, maka aku akan membunuh kalian semua." Akan tetapi belum sempat ia memasukkan pil itu, tiba-tiba saja ia kembali berteriak kesakitan ketika tangannya yang kembali putus setelah terkena sebuah batu yang dilemparkan oleh Taisan. Seketika itu juga, pil itu langsung terlepas dari genggamannya dan bergelinding di atas lantai. Dan di saat yang bersamaan, Taisan langsung menghancurkan pil itu. Lalu ia berkata, "Apakah kau tahu kalau ini sama sekali tidak baik apabila kau menggunakan sebuah kekuatan yang berlebihan seperti itu? Saat ini tidak ada seorang tabib yang bisa menyelamatkan nyawamu." Terlihat orang itu kembali berteriak kesakitan karena ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Namun Taisan hanya tertawa karena ia begitu puas setelah memotong kedua tangannya orang itu. Lalu Taisan langsung menginjak mulutnya orang itu agar ia tidak bisa berteriak lagi. Kemudian sambil tertawa, Taisan kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang tanpa seizinku kau tidak boleh mati." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.